Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang pertidaksamaan fungsi rasional. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan dari fungsi rasional? Untuk itu, simak video ini sampai selesai. Oke ya. Nah, nanti kita bahas dua soal bentuk pertidaksamaan fungsi rasional. Nah, sekarang coba langsung saja kita lihat dulu soalnya. Oke, tentukan nilai X yang memenuhi ini ya. X plus 1 dibagi X dikurangi 5 lebih besar 3. Dan kemudian 2X dikurangi 3 dibagi X plus 2 kurang dari sama dengan 5. Oke, sekarang kita selesaikan dengan cara mudah ya. Oke, sekarang yang nomor 1 dulu. Ini X plus 1 dibagi X minus 5 lebih besar dari 3 ya. Nah, langkah pertama apa? Kita pindah dulu 3 ke ruas kiri, itu menjadi berapa? Atau sebelumnya kita ingat dulu kalau penyebut suatu fungsi rasional itu tidak boleh 0 ya. Berarti syarat yang utama dulu kita lihat penyebutnya itu tidak boleh 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 5. Oke, setelah itu kita selesaikan dengan ini, memindah 3 ini ya, memindah 3 di kanan ini kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi ini, X plus 1 dibagi X dikurangi 5 kurangi 3 sama dengan 0. Lebih dari 0. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Di sini kan 3 ya, di sini sementara penyebutnya X dikurangi 5. Berarti kita samakan penyebutnya dulu. 3 ini berarti diperoleh dengan 3 dikali penyebut, gitu ya. 3 dikalikan X dikurangi 5, kita bagi dengan X dikurangi 5. Nah, sehingga kita jabarkan dulu. Ini X plus 1, di sini minus 3X, gitu kan. Di sini minus dikalikan minus 5. 3 dan 5 kan 15 ya. Oke, sehingga menjadi minus 3X dikali minus 15 atau plus 15. Kemudian penyebutnya sudah sama, kita jadikan 1 menjadi X dikurangi 5. Langkah berikutnya yang atas atau pembilang kita sederhanakan, diperoleh berapa ini? X dikurangi minus X dikurangi 3X kan minus 2X. 1 ditambah 15, 16. Penyebutnya tetap ya, X dikurangi 5 lebih dari 0. Oke, perhatikan di sini kita sederhanakan lagi, pembilangnya kan bisa kita bagi 2 ya. Berarti pembilang yang ini kita bagi 2 semua hingga menjadi minus X ditambah 8 dibagi X dikurangi 5 lebih dari 0. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada pembuat nolnya. Ada 2 ya, pembilang dan penyebut. Pembuat nolnya yang pertama minus X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, berarti X-nya berapa? 8. Kemudian penyebutnya X dikurangi 5 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 5. Nah, ini fungsinya untuk menempatkan angka-angka ini ke garis bilangan. Sekarang kita buat garis bilangan. Nah, berhubung ini lebih dari 0 ya, berarti tidak memakai sama dengan ya. Ini saya gambar dengan lingkaran yang berlubang. Gitu ya. Nah, di sini ada 5, di sini ada 8. Menurut garis bilangan yang lebih besar itu di sebelah kanan. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mengecek dulu. Mengecek dulu untuk X sama dengan 0, gitu kan. Kita cari tandanya positif atau negatif. Ketika X sama dengan 0, berarti kan di sini ya, posisinya kan di sini 0. 0 kan di sini, kita cek bernilai positif atau negatif. Caranya kita masukkan X sama dengan 0 ke ini, fungsi ini. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita masukkan, kalau X-nya 0, berarti kan 0 ditambah 8. 8 ya. Kemudian 0 dikurangi 5 itu minus 5. Jadi 8 dibagi minus 5. Hasilnya adalah negatif. Maka kita taruh tanda di tempat yang memuat 0, itu kita taruh tanda negatif. Gitu ya. Kemudian kita cek lagi di sini. Kita misalkan ambil sembarang X sama dengan 6 ya. Nah, 6 ini kita masukkan ke fungsi ini, rasional ini. Sehingga menjadi berapa? 2 dibagi 1, asalnya dari berapa? Ini minus 6 ditambah 8, 2. Kemudian 6 dikurangi 5, 1. Jadi 2 per 1. Hasilnya 2 ya, berarti kan positif. Maka kita tandai saja di sini itu tanda positif. Nah, sekarang coba X sama dengan berapa? X sama dengan 9. Berarti kan di sini ya, X sama dengan 9, kita masukkan aja, berarti ini minus 9 ditambah 8 kan minus 1. 9 dikurangi 5 itu 4, berarti minus 1 per 4. Tandanya adalah negatif. Kita taruh tanda negatif di sini. Nah, setelah kita menaruh tanda-tanda ini, berarti kita akan menentukan daerah mana yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan fungsi rasional ini. Nah, caranya sangat mudah. Perhatikan, di sini kita tahu bahwa tanda lebih besar 0, itu kan artinya kan tanda bilangan positif ya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa penyelesaiannya itu yang kita pilih itu adalah yang bertanda positif. Berarti daerah sini. Gitu ya. Nah, ini daerah yang kita cari. Nah, jadi kesimpulannya apa?
penyelesaian dari fungsi atau pertidaksamaan fungsi rasional ini adalah berapa? X antara 5 sampai 8. Oke, jadi untuk soal yang pertama itu penyelesaiannya X antara 5 sampai 8. Itu ya. Oke, sekarang coba perhatikan untuk soal yang nomor 2 ya. Ini tadi soal yang nomor 2 modelnya seperti ini ya. 2x dikurangi 7 kita bagi x plus 4 kurang dari sama dengan 5. Kalau tadi kan lebih dari 5, lebih dari 3. Sekarang ada tandanya ada sama dengan. Nah, berarti langkah pertama kita cari syarat dulu, itu penyebut tidak boleh 0, berarti x plus 4 tidak boleh 0 ya, atau x tidak boleh sama dengan minus 4, gitu ya. Nah, sekarang berikutnya kita gunakan langkah-langkah, kita pindah dulu, 5 kita pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi 2x dikurangi 7 dibagi x plus 4, dikurangi 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya apa? Kita samakan ya, kita samakan penyebutnya kan x plus 4, berarti ini kita kurangi 5 dikalikan x plus 4 kita bagi x plus 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Di sini 2x dikurangi 7, di sini minus 5x gitu kan. Kemudian ini minus 5 kali 4 kan 20 ya. Berarti minus 20. Kita bagi x plus 4 kurang dari sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan menjadi berapa? 2x dikurangi 5x itu kan minus 3x. Minus 7 minus 20. Berarti minus 27 ya. Nah, penyebutnya tetap x plus 4. Itu ya. Nah, berikutnya seharusnya x plus 4. Nah, sekarang perhatikan langkah berikutnya. Nah, di sini kan x plus 4 ya. Kita bagi 3 semua. Pembilangnya kita bagi 3. Nah, kedua rows kita bagi 3. Maka menjadi minus x dikurangi 9 per x plus 4. Nah, setelah kita tahu bentuk sederhana ini, berarti kita gunakan apa? Cara garis bilangan. Langkah pertama kita tentukan dulu pembuat nolnya. Yang pertama pembilang itu kan minus x dikurangi 9 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan minus 9. Yang kedua penyebutnya x plus 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan minus 4. Kalau kita buat garis bilangan seperti ini ya. Di sini perhatikan. Tadi kan tandanya tidak pakai sama dengan ya. Kalau pakai sama dengan berarti untuk yang pembilang itu kita buat tidak berlubang ya. Kita buat tidak berlubang. Kalau penyebutnya itu tetap ya berlubang karena tidak boleh sama dengan. Oke, sehingga kita peroleh garis bilangan seperti ini. Berikutnya coba kita cek untuk menentukan tanda plus minusnya. Yang paling mudah kita tentukan dulu x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0 itu kan daerahnya di sini ya, sebelah paling kanan. Kita cek apakah hasilnya positif atau negatif. Kita masukkan aja ke fungsi rasional. Sehingga ini 0 dikurangi 9 itu kan minus 9. 0 ditambah 4 berarti kan 4. Berarti minus 9 per 4. Itu kan bilangan negatif ya. Berarti kita tandai aja di sini bilangan negatif. Kita cek x sama dengan minus 5. Berarti kan di sini ya. Kita cek. Berarti diperoleh minus 4 dibagi minus 1. Nah, kita peroleh hasil berapa? Positif. Berarti positif kita tandai di tengah. Kemudian yang paling akhir ini x sama dengan minus 10 gitu ya. Di sini ada x minus 10. Kita taruh aja di sini hasilnya adalah berapa? 1 per minus 6. Nah, 1 dibagi minus 6 itu kan berapa? Negatif. Oke, berarti kita tandai di sini negatif. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan melihat ini tanda ketidaksamaan ini kan kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 itu kan bilangan negatif ya. Oke, kalau kita tahu bilangan negatif, berarti yang kita cari itu daerah yang memuat tanda negatif. Berarti di sini ya, ada dua tempat di sini, di sebelah kanan minus 4 dan sebelah kiri minus 9. Nah, hati-hati tandanya ada berlubang dan tertutup. Jadi kesimpulannya apa? Batasan atau penyelesaian dari ini adalah x kurang dari minus 9 atau x lebih dari minus 4. Oke ya. Nah, jadi penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua itu adalah x kurang dari sama dengan minus 9 atau x lebih dari minus 4. Oke, begitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang pertidaksamaan fungsi rasional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.